Sebenarnya ini adalah Ganjar sudah eksis di 130 kota dan kabupaten. Hanya saja khusus Jawa Timur ini deklarasinya berbarengan, tidak per kota, per kabupaten. Di tempat lain, karena Ganjar memang penuh dengan kreativitas dan kebebasan, kita tidak harus dari provinsi langsung. Khusus Jawa Timur ini, karena kita memiliki koordinator wilayah beliau ini, Pak Teddy ini, supaya terlihat kompak, terlihat mudah, juga di situasi pandemi ini tidak terlalu banyak tempat yang harus kita datangi, maka disatukan di lokasi ini. Kurang lebih seperti itu. Pak, alasan Tentu bahwa keberlangsungan pembangunan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi ini harus ada yang melanjutkan. Pak Jokowi sudah meletakkan standar seorang presiden itu terlalu tinggi. Ya, kalau misalnya DKI kita mencari pengganti Anies gampang. Cuma perbandingannya Anies hanya segini, yang segini sudah banyak. Tapi kalau mencari pengganti Pak Jokowi ini yang sulit, karena Pak Jokowi sudah meletakkan standar seorang presiden Indonesia itu terlalu tinggi, ya kan? Dengan sekarang ini saja Pak Presiden Jokowi kita lihat di G20 beliau mendapat panggung yang luar biasa, mendapat porsi yang luar biasa, bahkan sekelas Presiden Italia sekalipun memuji beliau bahwa beliau adalah tokoh penting. Nah, untuk menjadi seperti Pak Jokowi setidaknya, atau yang mendekati, atau yang bisa menyamai standarnya, walaupun sulit mencari, tapi ada seorang yang kompatibel kita sebutnya, yang bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi ini, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Itu alasannya. Pak tadi sempat menyinggung soal calon presiden yang mungkin jauh dari radikalisme. Ini Ya. bagaimana, Pak? Iya, sekarang ini yang sudah teruji secara clear menyampaikan aspirasi bahwa pemimpin daerah ini adalah tidak mendukung radikalisme, baru Ganjar. Ketika ada pertemuan ASN, Pak Ganjar secara clear menyampaikan, saudara-saudara ASN yang ada di ruangan ini yang tidak mendukung full Pancasila, silakan keluar, itu pintu keluarnya. Nah, ini kita anggap sebagai seorang keberanian, tidak malu-malu seperti kandidat-kandidat lain. Kandidat-kandidat lain sudah jelas mereka sangat lekat dengan radikalisme. Pak, kalau optimisme Ganjaris ini, Pak Ganjar dapat rekom dari mana? Karena posisi hari ini PDI juga sepertinya kurang tertarik dengan Pak Ganjar. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Tapi begini, porsi relawan bukan menentukan Pak Ganjar akan berangkat dari partai mana atau akan didukung oleh siapa. Porsi relawan itu adalah mendorong agar keterkenalan beliau dapat naik. Sehingga korelasinya adalah ketika keterkenalan naik, banyak rakyat yang terpikat, kemudian secara sendirinya Pak Ganjar memiliki quote and quote golden ticket atau tiket emas. Untuk siapapun partai yang akan mendukung, saya rasa dengan sistem pemilihan sekarang, partai harus punya figur. Sistem pemilihan sekarang kalau partai nggak punya figur, rakyat nggak mau pilih. Saya pikir itu. Berarti optimis running. Baik secara benar tanpa meninggalkan luka seperti misalnya pada Pilpres tahun lalu di mana kemudian kita terpecah, ada kampret, ada cebong. Nah, itu target kami seperti itu. Jadi menang dengan berwibawa, menang dengan baik, menang tanpa meninggalkan luka. Saya pikir itu. Mas, ke depan apa yang mau dilakukan Mas Ganjar? Ya silahkan, Pak, ini Pak saja nih yang Sebelumnya juga kami dari Ganjar ingin mengucapkan juga ini masih masa waktu ultahnya Pak Ganjar ya. Iya. Ini jadi kami dari Kornas dan dari teman-teman Jawa Timur mengucapkan selamat ultah ke Pak Ganjar yang ke-53. Nah, untuk yang akan dilakukan dari teman-teman Ganjaris ini ke depannya ada banyak, tapi kami fokuskan pada UKM ya. Saat ini UKM ini kan menjadi pos bidang yang paling terdampak dari sejak pandemi kemarin itu. Nah, ini Ganjaris akan melakukan terobosan di program-program ini, termasuk apa yang sudah Pak Ganjar lakukan akan kita copy paste ke Ganjaris untuk kita lakukan kepada teman-teman semuanya. Gitu. Dan itu salah satunya di UKM, dan yang lain-lainnya itu akan nanti disampaikan di program-program nasional kita. Iya. Berarti sejarahnya Ibu Mega kan 2014, 2019 beliau bisa mengalah. Ibu Mega ini kan seorang yang punya ketajaman insting yang luar biasa, punya EQ ya, kecerdasan emosional yang luar biasa, sehingga beliau juga orang yang sangat logis secara politik ya. Saya pikir itu kalau melihat Pak Ganjar sedemikian sudah tidak terbendung lagi elektoralnya itu ya, kami yakin PDI tentu tidak membuang sia-sia kader yang luar biasa ini. Saya pikir itu. Kalau untuk wakil